Siapakah yang bisa mempertahankannya sebagai unggulan Nabi Muhammad? Seringkali saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, dimanapun saya berdiskusi, mesti saya sampaikan begini. Ketika menyinggung terkait dengan perasaan, hati, rasa, ya, jangan pernah kita ini menjadi seseorang pelaku kriminalisasi dalam hati. Saya katakan mereka para kriminal hati, di mana mereka menyanyiakan ketulusan orang-orang yang betul-betul serius dan tulus kepadanya. Maka jangan pernah kita menyanyiakan ketulusan seseorang. Karena apa? Mungkin sekarang kita tidak merasakan, tapi lihatlah ketika dia sudah pergi, kita akan merasakan penyesalan dan kehilangan, betul-betul merasa kehilangan ketika sudah kita tidak diperhatikan. Ingat, jarum jam tidak akan pernah berputar ke belakang, saudara. Jadi hari ini tidak akan terulang lagi. Sekarang kesempatan kita untuk memperbaiki hubungan kepada istri kita, istri kepada suaminya yang kemarin masih bertengkar, yang kemarin masih ada kesalahpahaman. Yuk kita selesaikan. Jangan sampai kita membuang segala keindahan yang sudah kita lukiskan dalam sejarah-sejarah cinta asmara kita dalam berumah tangga hanya karena satu kata, hanya karena satu perbuatan. Genobatan. Satu kata itu, iyakah senilai dengan keindahan yang kita rasakan, keindahan yang telah kita bangun, keharmonisan yang telah kita bangun? Satu kata yang tidak cocok dengan pikiran kita, dengan ego kita, dengan perasaan kita, satu kata itukah bernilai melebihi indahnya daripada kehidupan keharmonisan yang telah kita bangun selama ini? Makanya teman-teman ingat, hati-hati. Jangan sampai ada kata tolak dalam berumah tangga. Bagaimanapun masalahnya, atasi. Usahakan jangan pernah ada orang lain yang mendengarkan, yang mengetahui rahasia keluarga kita. Rahasia antara suami dan istri tidak boleh diketahui oleh orang lain. Jangankan orang luar, keluarganya pun jangan sampai tahu. Karena kenapa? Kalau kita suami istri marah-marahan, itu cukup dipeluk aja udah sembuh, Pak. Tapi kalau sudah nyampe ke telinga mertua, ke telinga tetangga, itu bulan-bulanan kita diomongin. Betul? Makanya kalau ada permasalahan, problem di dalam kehidupan itu biasa. Tapi kalau ada di rumah tangga, jangan kita ceritakan kepada orang lain. Cukup kita mengatasinya, cukup kita mencari solusinya. Ketika tidak mampu, konsultasikan dengan seseorang yang sangat amat dipercayainya. Allahumma shalli ala Muhammad. Meskipun demikian, kita di dalam berumah tangga memiliki problem. Oke lah, kita memiliki problem, ya kan? Cuma bagaimana kita ini harus memposisikan diri sebagai istri ataupun sebagai suami. Nah, ingat, pondasi yang awal itu kalian bukan musuh, kalian satu orang. Ya, kalian itu satu jiwa, satu tujuan. Artinya ketika ada kesalahpahaman, jangankan kesalahpahaman, kesalah pun umpamanya, maka jangan memposisikan diri untuk menentangnya. Tapi bagaimana memahaminya? Kenapa kok begitu? Apa solusinya agar mengatasi hal seperti itu? Itu loh. Ini bukan forum diskusi. Antara suami dan istri itu jangan berdiskusi terus. Bukan mencari kalah menangnya, tidak. Jangan mengedepankan ego. Ego dengan ego tidak boleh didepankan. Karena kalau suami dan istri ada problem itu, bagaimana dia bisa meresapi. Kenapa suamiku kok seperti ini? Kenapa istriku kok seperti ini? Berusaha memahami dari pola pikir pasangan kita. Jangan semua apa yang kita pikirkan harus diikuti oleh pasangan kita. Kalau tidak menjangkau, tanyakan betul-betul baik-baik kepada suaminya, kepada istrinya. Ini kenapa wahai istriku? Ini kenapa wahai suamiku? Kok bisa seperti ini? Bukan malah didebati, ini pokoknya harus ini, pokoknya harus ini karena ini. Itu tidak boleh. Dalam berumah tangga, yang penting bermusyawarah. Bermusyawarah. Bukan adu pendapat, bukan sok jago, bukan sok pintar, bukan sok benar. Tidak, tapi bagaimana menyikapi perkataan dari pasangan kita, menyikapi perbuatan pasangan kita, mencoba memahami, bukan mencoba menentang dan memarahi.
Salah itu, Pak. Ini sebetulnya saya kalau sering lihat pasangan seperti ini, itu saya sering bertanya, kalian itu suami istri apa musuhan? Apa jangan-jangan kakek buyut kalian dulu bermusuhan? Mulai sekarang, ayo yang harmonis dalam berumah tangga. Berusaha menerima kalian itu sudah menikah. Maka jangan gampang-gampang menentang. Bukan menentang tidak boleh, menentang boleh, tapi dengan logis, Pak. Dengan aturan, artinya dengan jalan rahmah kasih sayang. Ini, suamiku kamu tidak boleh seperti ini. Bukan berarti, kenapa kamu begini? Bukankah aku sudah berulang kali ini kan ketok cerita kemenangan nikah, Pak. Pada sebagai dikebuk ketok pesan mesan bah ngalah kayuan bah tokar dan ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Madras poras juga fi. Amin Allahumma.